Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsha Alsabil Lutfia dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, jurusan Ilmu Komunikasi. Nah, dalam mata kuliah Sosiologi Komunikasi ini, saya akan mempresentasikan tentang identitas, media dan masyarakat, khalayak dalam media, subkultur, dan populer kultur. Nah, simak penjelasannya berikut ini. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Marsha Alsabil Lutfia, NIM 2022-05323. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah mengenai identitas. Nah, yang dimana identitas adalah konsep yang kompleks yang merujuk pada keseluruhan gambaran diri seseorang yang terdiri dari berbagai aspek yang membentuk siapa mereka sebagai individu. Nah, identitas mencakup seperti keyakinan, nilai-nilai, preferensi, perilaku, dan pengalaman yang membuat seseorang unik. Ini merupakan kombinasi dari faktor internal dan eksternal yang membentuk persepsi diri seseorang dan bagaimana individu itu dikenali oleh orang lain. Lalu ada aspek utama dalam konsep identitas ini. Yang pertama ada identitas pribadi yang merujuk pada aspek-aspek individu yang unik seperti kepribadian, minat, hobi, dan preferensi pribadi kita. Nah, yang kedua ada identitas sosial yang terbentuk dari afiliasi dengan kelompok tertentu dalam masyarakat seperti etnis, agama kita, gender, kelas sosial atau kelompok budaya. Nah, yang ketiga ada identitas budaya yang merupakan bagian dari identitas sosial yang terkait dengan budaya di mana seseorang dibesarkan atau terlibat. Ini melibatkan bahasa, tradisi, nilai-nilai, dan norma budaya tertentu. Nah, yang keempat ada identitas gender, merujuk pada bagaimana seseorang mengidentifikasi diri mereka sendiri dalam hal jenis kelamin atau gender, yang bisa berbeda dari jenis kelamin yang ditetapkan pada saat lahir. Nah, yang kelima ada identitas profesional, yaitu terkait dengan peran atau posisi dalam konteks profesional seperti pekerjaan, karir, dan hubungan dengan pekerjaan atau industri tertentu. Nah, identitas juga seseorang bisa bersifat dinamis, dapat berubah seiring waktu karena pengalaman, pertumbuhan, dan perubahan dalam kehidupan individu. Proses pencarian identitas juga merupakan bagian penting dari perkembangan pribadi, terutama pada masa remaja dan awal dewasa. Sedangkan identitas yang ada pada diri saya sendiri yaitu identitas sosial, misalnya agama saya yang saya yakini saat ini adalah Islam. Lalu ada identitas budaya yang dimana budaya saya yang saya biasa sehari-hari saya gunakan bahasa saya yaitu adalah bahasa Sumbawa. Nah, selanjutnya ada identitas gender yaitu jenis kelamin saya yaitu perempuan. Dan bagaimana pengalaman didiskriminasi karena identitas saya di mana identitas gender saya yaitu perempuan, di mana banyak yang memandang bahwa perempuan itu lemah dibandingkan laki-laki. Banyak yang bilang, perempuan tidak bisa memimpin, cuma laki-laki saja yang bisa jadi ketua. Dan perempuan tidak sekuat laki-laki. Perempuan inilah itulah banyaklah, padahal laki-laki maupun perempuan setara, dan hal-hal tersebut dapat terjadi karena penyebab utama persoalan ini yaitu minimnya pengetahuan masyarakat khususnya di kalangan remaja tentang apa itu kesetaraan gender sehingga melahirkan diskriminasi pada kaum perempuan. Lalu, media memiliki peran yang kuat dalam membentuk persepsi dan konstruksi tentang identitas individu. Seperti yang pertama, ada representasi. Media seringkali memberikan representasi tertentu tentang kelompok sosial, etnis, gender, atau budaya tertentu. Representasi ini dapat mempengaruhi persepsi masyarakat tentang identitas seseorang atau kelompok. Jika sebuah kelompok sering digambarkan dalam stereotip atau klise, hal ini dapat mengaruhi cara orang lain melihat identitas kelompok tersebut. Nah, yang kedua ada pencitraan dan asosiasi. Dalam iklan, film, acara TV, dan media lainnya, identitas sering dikaitkan dengan produk atau merek tertentu. Hal ini dapat mengaruhi persepsi konsumen tentang identitas mereka, karena media sering menampilkan bagaimana produk tertentu diasosiasikan dengan gaya hidup satu sosial atau kelompok tertentu. Nah, yang ketiga ada konstruksi realitas sosial.
media tidak hanya merefleksikan realitas, tetapi juga membantu dalam membentuknya. Cara media menyajikan cerita, isu-isu, atau informasi tertentu dapat membentuk pandangan masyarakat tentang identitas dan masalah yang terkait dengannya. Misalnya, pemberitaan media tentang suatu kelompok etnis atau agama dapat mempengaruhi persepsi publik tentang identitas dan karakteristik kelompok tersebut. Nah, yang keempat ada pembentukan opini publik. Media massa termasuk media sosial memiliki pengaruh besar dalam membentuk opini publik tentang isu-isu identitas. Diskusi, konten, atau narasi yang disajikan dalam media dapat mempengaruhi bagaimana masyarakat memandang identitas, hak, dan kebutuhan kelompok tertentu. Nah, yang kelima ada globalisasi dan identitas budaya. Media juga memainkan peran penting dalam mengglobalisasi budaya dan seringkali mempengaruhi cara individu mengidentifikasi diri mereka dalam konteks global. Dengan akses yang lebih besar ke konten internasional, individu dapat terpengaruh oleh budaya, nilai, dan identitas yang berbeda-beda dari negara lain. Analisis media dengan dua cara pandang. Yang pertama ada pandangan transmisional. Pandangan ini menganggap media sebagai saluran untuk mentransmisikan pesan dari pembuat konten kepada pemirsa tanpa terlalu banyak mempertimbangkan bagaimana pesan tersebut diinterpretasikan oleh pemirsa. Dalam analisis pandangan transmisional, fokusnya pada bagian pesan disampaikan, siapa yang mengontrol pesan tersebut, dan bagaimana pesan itu diterima oleh audiens. Nah, contohnya ketika menganalisis iklan, pendekatan transmisional akan mempertimbangkan elemen seperti teknik visual, teks suara, dan pesan yang disampaikan kepada audiens. Analisis ini akan mempertimbangkan bagaimana elemen-elemen ini digunakan untuk menyampaikan pesan secara efektif kepada pemirsa. Dan yang kedua ada meaning based, yaitu pandangan ini berfokus pada bagaimana audiens menerima, memahami, dan menginterpretasikan pesan yang disampaikan oleh media. Pendekatan ini menekankan bahwa setiap individu dapat memberikan makna yang berbeda terhadap pesan yang sama berdasarkan latar belakang, pengalaman, dan pandangan mereka. Misalnya, dalam analisis berbasis makna terhadap sebuah artikel berita, perhatian utama bukan hanya pada apa yang diungkapkan oleh artikel tersebut, tetapi juga pada bagaimana audiens memahami dan menafsirkan informasi yang disampaikan. Sebuah berita yang sama dapat diinterpretasikan secara berbeda oleh berbagai kelompok atau individu berdasarkan pada pengalaman, nilai-nilai, atau latar belakang mereka. Nah, dari perbedaan pendekatan ini penting dalam menganalisis media karena membawa fokus pada aspek yang berbeda. Pendekatan transmisional lebih menekankan pada produksi pesan dan teknik komunikasinya. Sementara pada pendekatan meaning based menyoroti bagaimana pesan-pesan itu diterima dan diinterpretasikan oleh audiens. Kajian halayak. Yang pertama ada peta kajian halayak, yang dimana peta kajian halayak merujuk pada gambaran atau kerangka konseptual yang mengidentifikasi dan mengorganisir berbagai pendekatan, metodologi, dan teori yang digunakan dalam mempelajari halayak media. Peta ini membantu peneliti untuk memahami berbagai sudut pandang, teori, dan pendekatan yang digunakan dalam memahami bagaimana audiens berinteraksi dengan media. Nah, peta ini dapat mencakup berbagai hal seperti pendekatan kualitatif dan kuantitatif dalam studi halayak, konsep-konsep penting seperti aktivitas media, identifikasi, efek media, dan partisipasi halayak, teori-teori seperti teori penerima media, teori kultivasi, teori identitas, dan teori keterlibatan. Nah, peta kajian halayak membantu menggambarkan keragaman pendekatan yang digunakan dalam memahami halayak media, memungkinkan kita untuk menemukan perspektif yang berbeda dalam meneliti interaksi antara individu dan media. Sedangkan peta teori mengacu pada representasi visual dari berbagai teori yang digunakan dalam bidang tertentu. Seperti teori-teori yang digunakan dalam kajian halayak media, peta teori membantu kita dalam memahami hubungan antara teori-teori tersebut, memperlihatkan bagaimana teori-teori tersebut saling terkait atau bagaimana mereka dapat diterapkan dalam situasi tertentu. Sebagai contohnya, dalam peta teori kajian halayak, kita dapat menampilkan berbagai teori seperti teori uses and gratification, teori agenda setting,
membantu dalam mengidentifikasi hubungan antara teori-teori tersebut dan bagaimana mereka berkontribusi terhadap pemahaman tentang khalayak media. Nah, kedua peta ini membantu dalam menyajikan informasi yang kompleks dan bervariasi dalam bidang kajian khalayak media. Ini membantu kita untuk memahami lanskap konseptual dan teoritis yang luas dalam bidang studi khalayak media serta hubungan dan implikasi teori-teori tersebut dalam memahami cara audiens berinteraksi dengan media. Dan selanjutnya ada tipe teori khalayak. Yang pertama ada tipe teori jarum suntik yang berkaitan dengan khalayak pasif, khususnya media massa tahun 1950-an hingga 1960-an dan mempunyai efek yang langsung, segera dan kuat. Informasi dan pesan murni disuntikan melalui iklan dan propaganda dengan tujuan untuk memicu dampak yang diharapkan. Nah, media bisa sangat berbahaya bagi khalayak mengingat dampak negatifnya khusus di kalangan remaja dan anak-anak seperti produksi game. Yang kedua ada teori kultivasi, yaitu seperti efek jarum suntik juga berhubungan erat dengan audiens pasif, dan teori ini menyatakan bahwa pesan yang diulang-ulang dapat mempengaruhi orang-orang dan nilai-nilai mereka baik atau buruk. Misalnya iklan yang menyatakan bahwa terlalu banyak gula, garam, dan lemak dapat mempengaruhi kesehatan kita, dapat bertambah pada kebiasaan makan kita, dan kita mungkin memperbaiki cara makan kita dan sebaiknya. Terlalu banyak kekerasan di media akan menyebabkan perilaku kekerasan. Misalnya anak kecil menonton film tentang kekerasan, maka dia akan mencontoh film tersebut. Dan yang ketiga ada two-step flow, yang dimana teori ini mengacu pada khalayak yang sedikit aktif, namun opini pemimpin merupakan perantara untuk mempromosikan pesan, produk atau kampanye kepada khalayak setia mereka melalui proses aliran dua langkah dan tampaknya mengurangi kekuatan media. Dan yang keempat ada reception theory atau encoding-decoding model. Nah, yang ini yaitu analisis penerimaan adalah teori khalayak aktif dalam berfokus pada reaksi khalayak terhadap teks media tertentu yang dikodekan, menafsirkan makna dan mencapai kesimpulan setelah efek teka-teki. Penonton dapat menolak atau membagikan pesan tersebut. Tergantung pada usia, kebangsaan atau budaya, konten media dapat dibaca menguraikan konteksnya dengan cara yang berbeda. Dan yang terakhir ada uses and gratification theory, yaitu model penggunaan dan gratifikasi menunjukkan bahwa khalayak media aktif dan ketika mengkonsumsi media mereka mempunyai serangkaian kebutuhan baik sosial maupun psikologis. Penonton menggunakan media yang tidak mempunyai kekuatan untuk memanipulasi. Arti kepuasan adalah terpuaskannya kebutuhan ketika kita memilih film, mencerminkan kepribadian kita dan kadang kebutuhan kita, tetapi kita juga terlibat dalam interaksi sosial atau kita menggunakan media sosial untuk mempromosikan diri kita sendiri. Selanjutnya ada popular kultur yang mengacu pada praktik-praktik budaya yang dominan dan secara luas diterima atau dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat pada suatu periode waktu tertentu. Ini mencakup berbagai aspek kehidupan sehari-hari termasuk musik, film, televisi, mode, bahasa, teknologi, dan tren-tren yang meresap ke dalam kesadaran masyarakat. Nah, pengertian tentang apa yang dianggap sebagai kebudayaan populer ini bisa berbeda-beda tergantung pada waktu dan tempat. Seiring dengan perubahan sosial, teknologi, dan dinamika budaya, apa yang dianggap sebagai populer bisa berkembang seiringnya dengan waktu. Nah, lalu ada pertumbuhan teknologi juga sering berubah-ubah mengalami evolusi sesuai dengan preferensi dan perubahan dalam masyarakat. Misalnya tren dalam konten yang lagi viral di TikTok, pasti banyak yang ngikutin. Nah, yang lagi viral itulah yang disebut popular culture. Lalu juga contoh lainnya yaitu Korean K-pop.
Korean pop yaitu K-pop, yang dimana setelah demam Korea berhasil menguasai berbagai pasar di negara lain termasuk Indonesia, pada akhirnya banyak masyarakat yang terpikat dengan budaya tersebut. Korea pun kemudian mulai mengembangkan penciptaan musik Korea yang saat ini dikenal oleh kebanyakan orang, yaitu K-pop seperti BTS, Blackpink, dan masih banyak lainnya. Dalam esensi, kebudayaan populer adalah refleksi dari dinamika sosial, politik, ekonomi, dan teknologi dalam masyarakat. Ia terus berubah dan berkembang seiring dengan perubahan dalam kehidupan sehari-hari, memengaruhi cara orang berinteraksi dan mempengaruhi tatanan sosial yang lebih luas. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.